Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2 ya, subtema 2 yaitu pembelajaran ke-1. Pertama, bahasa Indonesia. Materinya membaca teks ini ya, membaca teks. Membaca artinya mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Membaca dapat memudahkan kita dalam memahami isi teks. Dengan sering membaca juga dapat menambah wawasan. Dengan membaca kita akan banyak mengenal kosakata. Yuk, gitu. Jadi gini, membaca artinya mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi ketika ada suatu kata di sini, ada kata-kata, contohnya misal Adi beli bakso. Baksonya uh, ber apa ya? Baksonya bakso Adi harganya 5.000 gitu ya. Bakso Adi harganya 5.000 ya. Adi sangat puas makan bakso. Nah, ini ya, misal ada ini. Nah, membaca itu mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi membaca itu ya melafalkan ya. Ini tulisan, ada tulisan Adi membeli bakso. Nah, membaca itu melafalkan, dilafalkan, diucapkan ya. Adi beli bakso. Bakso Adi harganya 5.000. Adi sangat puas makan bakso. Itu ya. Jadi kalau kita hanya dalam hati misal bukan membaca ya. Membaca itu dilafalkan ya, diucapkan supaya apa? Supaya mengerti apa yang dibaca. Adi beli bakso berarti oh, Adi beli bakso. Bakso Adi harganya 5.000. Oh, 5.000. Adi sangat puas makan bakso. Oh, berarti Adi sangat puas gitu. Ya, intinya kalau membaca itu ya melafalkan, kemudian dipahami supaya apa? Menambah wawasan itu. Wawasan. Dengan membaca kita akan banyak mengenal kosakata. Nah, kalau anak atau kalian itu uh, jarang membaca, maka wawasan ilmu pengetahuan kita akan berkurang sedikit. Kalau kita sering membaca akan menambah wawasan, akan menambah kosakata. Kosakata itu ya kata-kata ini. Nah, beli artinya beli apa? Oh, beli itu beli. Nah, itu beli. Terus bakso itu bentuknya bulat, ada kuahnya itu. Kalau orang itu tidak pernah atau jarang membaca, asing dengan kata-kata bakso, maka dia akan kesulitan memahami bakso itu apa. Kayak misal gak tahu bakso ya, dia tuh jarang membaca, jarang beli bakso. Kemudian di ujuk-ujuk tiba-tiba ada kata bakso di sini, bakso. Dia tuh sulit memikirkan bakso itu apa ya gitu ya. Jadi membaca itu bisa menambah wawasan kita. Ketika kita membaca ilmu pengetahuan tentang dunia, maka kita akan mengetahui dunia itu ya. Apa itu dunia? Nah, itu kalau kita membaca tentang negara Amerika Serikat, maka kita akan juga mengetahui oh, inilah negara Amerika Serikat itu, oh, inilah negara Malaysia, oh, inilah negara Indonesia. Kalau orang itu jarang atau sangat tidak pernah membaca tentang wawasan negara Amerika Serikat atau wawasan tentang negara Malaysia, Indonesia, maka dia akan tidak tahu Amerika itu apa sih, Malaysia itu apa sih, Indonesia itu apa sih, dia akan bingung. Paham nggak? Tuh.
Intinya kalau membaca itu bisa menambah wawasan kalian ya. Jadi kalian harus sering-sering membaca untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Membaca itu termasuk pintu dari ilmu pengetahuan itu. Jika kalian tidak bisa membaca, maka kalian akan kesulitan untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ya, sulit. Ya, kalian harus wajib hukumnya untuk bisa membaca. Caranya apa? Caranya ya sering latihan. Kalian kalau belum bisa membaca, masih gradul-gradul ya, sering latihan, maka bisa membaca dengan lancar. Insya Allah bisa. Tuh. Lanjut kita ke SBDP, gerak tari ya. Retno berada di rumah Pristi. Mereka memperhatikan gerakan menari. Gerakan menari dengan menggerakkan anggota badan seperti gerakan tangan, kepala, dan kaki. Contoh gerak tangan saat menunjukkan gerak alam. Itu ya. Gerak tari. Ini ada cerita Retno berada di rumah tari, di rumah Pristi. Mereka memperhatikan gerakan menari ya. Gerakan menari itu gerakan yang mana menggunakan anggota badan. Bisa tangan, bisa kaki ya, bisa badannya, bisa kepalanya itu. Kalian tahu tari kecak dari Bali itu kan pakai tangan gitu, caca gitu lah. Nah, itu masuk gerakan tari. Ada tari jaipong, misal itu yang pakai tangan gitu. Itu tari ya. Lanjut kita ke matematika, perkalian. Duma mengajak Dewi makan buah jambu. Duma memakan 6 buah jambu. Dewi memakan 6 buah jambu. Berapa jumlah jambu yang dimakan? Nah, ini ada soal cerita. Caranya ini untuk mengerjakan kalian harus mengubah dulu ya, mengubah ke bentuk matematikanya. Mengubah ke bentuk matematika. Duma mengajak Dewi makan buah jambu. Berarti ini, Dewi, ayo kita makan buah jambu. Ya. Kemudian Duma memakan 6 buah jambu ini. Duma itu memakan 6 buah jambu. Duma. Kemudian Dewi memakan 6 buah jambu juga. 6 buah jambu. Ini Duma, ini Dewi. Mereka memakan sama-sama 6 buah jambu ya. Berapa jumlah jambu yang dimakan? Nah, berapa jumlah jambu yang dimakan? Berarti berapa jumlahnya? Nah, 6 tambah 6. Berapa? 12. Yap, 12. Gitu ya? Paham? Nah, tuh. Lagi contoh di sini. Doni mempunyai 2 buah kantong kelereng. Oke. Doni mempunyai 2 buah kantong kelereng. Masing-masing kantong berisi 8 kelereng. Masing-masing kantong berisi kelereng. Berarti kan ada kantong di sini, kantong ya. Ada kantong. Ada 2 kantong ya. Kantong ini gak kelihatan. Nah, ada kantong, 2 buah kantong ya, kantong. Nah, masing-masing kantong ini berisi 8 kelereng. 8 kelereng. Berarti berapa? Dikali kan? Dikali 8. Nah, artinya ingat, perkalian ialah penjumlahan yang berulang. 8 tambah 8. Hasilnya 16. Berarti kelereng, jumlah kelereng yaitu 16. Gitu ya. Tuh. Lanjut ke soal berikutnya. Reni, Vina, Retno berencana belajar mewarnai. Masing-masing mereka membawa 3 pensil warna. Berapa jumlah pensil warna seluruhnya? Oke, kita rubah dulu ke bentuk matematika. Reni, Vina, Retno, ya, ada 3 orang nih. Reni, Vina, Retno. Ada Reni, Vina, Retno. Berarti berapa? 3 orang ya. 3 orang. Ini masing-masing membawa 3 pensil. Berarti dikali 3. Nah ya, ada Reni, ada Vina, ada Retno. Ini masing-masing membawa 3 pensil. Berarti kan
3 kali 3 kan? 3 kali 3 kan? Nah, 1, 2, 3. Berarti berapa? 3 kali 3. 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Tambah. Berapa? Sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Hasilnya 9. Jadi jumlah pensil warna seluruhnya ialah 9. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.